Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 269. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, kemudian apa sebabnya, bagaimana cara membacanya, dan nanti di akhir kita akan baca ulang secara keseluruhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, di sini ada hamzah sukun ya. Jadi walaupun di bawahnya ada wawunya, yang dibaca hamzah sukunnya. Hamzah ini punya sifat dari segi suara namanya syiddah. Syiddah itu artinya kuat. Jadi semakin kita tekan ke makhraj huruf hamzah, yaitu ke pangkal tenggorokan ya, atau ke tenggorokan paling bawah, maka semakin kuat bunyinya, makin gak ada suaranya. Yuk, yuk. Ya, jadi jangan sampai dibaca memantul. Kuat suaranya. Yu'til, yu'ti sebetulnya ini adalah mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Jadi ini yang tanpa titik, tanpa harokat itu, yang berdirinya setelah kasrah ini adalah ya sukun. Bacanya panjang 2 harokat. Nah, tapi dibaca panjang 2 harokatnya itu hanya kalau berhenti di yu'ti. Nah, sedangkan apabila tidak berhenti, mad tabi'i ini gugur. Kenapa? Karena awalnya ada 2 huruf sukun yang bertemu. Huruf sukun pertama adalah ya sukun, huruf mad. Huruf sukun kedua adalah lam sukun. Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama yang mad, yang ya sukun. Maka ti nggak punya pemanjang, jadi kalau wasol ti-nya pendek. Yu'til, langsung ke lam. Namanya takhallus bil hadfi. Yu'til. Di sini ada hukum alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ha. Maka lam sukunnya ini dibaca dengan jelas atau diidharkan. Yu'til hik. Nah, ini kaf yang suka ketinggalan adalah sifat hamesnya. Hamas itu adalah dari segi nafas, ada nafas yang keluar. Nah, jadi suara ka sama suara anginnya itu anginnya belakangan. Yu'til hikmata mai. Di sini ada hukum idgham bi gunnah karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf ya. Maka nun sukun yang awalnya dibunyikan dengan bunyi man, ketika ketemu sama ya, maka langsung aja masuk ke ya sambil ada dengungannya. Jadi di sini kita tahan dulu. May yasha. Kemudian di sini ada hukum mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i ketemu sama hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya fathah, hamzahnya yang u pada kata yasha'u. Maka shinnya ini dipanjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat. Nah, kemudian apabila kita berhenti di yasha', ini boleh juga dihukumi mad arid li sukun. Karena ada madnya mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah, huruf yang disukunkannya hamzah. Maka kalau kita berhenti di sini, panjangnya boleh 4, boleh 6 harokat sebagai mad arid li sukun. Nah, kenapa nggak boleh 2? Karena selain mad arid li sukun, ini juga adalah mad wajib. Mad wajib itu nggak boleh 2 harokat. Man yasha. Ujungnya agak ditekan, agak dinaikkan intonasinya pakai naber ya. Kemudian setelah itu ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Jadi di sini kita boleh berhenti, boleh juga melanjutkan bacaan. Wa may
ada idgham bi gunnah karena nun sukun bertemu huruf ya. Maka nun sukunnya lebur dengan huruf ya sambil kita tahan dulu bunyi dengungannya. Masuk sambil dengung. Wa may yu, hamzah punya sifat syiddah dari segi suara, jadi suaranya kuat ya, tertahan kayak nggak ada bunyi dulu. Wa may yu'tal, ada alif lam qamariyah karena ada alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu ha. Maka lam ini dibaca dengan jelas atau diizharkan. Yu'tal hik, sama ini kaf tuh dari segi suara suaranya kuat syiddah, dari segi angin anginnya keluar, anginnya belakangan keluarnya. Yu'tal hikmata faqad. Di sini ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membunyikannya, dal ini dibunyikan dengan pantulan yang kecil dan tetap mengalir. Faqad mad badal karena ada hamzah baris dhammah ketemu waw sukun. Nah, kenapa alif ini disebut hamzah? Karena dalam Al-Quran cetakan Indonesia, alif yang ada harokatnya ini sebetulnya adalah hamzah. Jadi membedakan dengan alif yang biasa, kalau hamzah ini sudah berharokat atau bisa diberi harokat. Bacanya panjang 2 harokat. Utiyal khay, ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah. Maka dilunakan atau dilembutkan aja bacanya. Khairan, ra ini dibaca secara tafkhim karena ra-nya ada baris dan kita lihat barisnya di atas fathah tanwin. Maka bacanya ditebalkan. Cara mendebalkannya adalah dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Khairan. Kemudian di sini ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ikhfa ab'ad ya. Kenapa? Karena ada tanwin fathah yang ketemu sama huruf qaf. Maka tanwin fathah ini enggak lagi dibunyikan an, bukan khairon, tapi khairan. Samar sambil dengung. Samar mau bilang qaf. Nah, ini bunyi angnya lebih besar. Karena huruf qaf jauh makhrajnya dari huruf nun. Khairan katsir, fi mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka fa yang baris kasrah kita panjangkan 2 harokat. Katsira, ra-nya dibaca secara tafkhim karena ra berbaris dan barisnya di atas, maka bacanya tebal. Katsira, ra apabila berhenti di sini hukumnya mad iwad. Karena ada huruf yang barisnya fathah tanwin yang kita berhentikan. Maka cara membacanya fathah tanwinnya diganti jadi baris 1 fathah dan bacanya 2 harokat. Katsira. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Ma di sini ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka baca mimnya 2 harokat. Wa ma yadzakkaru, ra-nya ini dibaca secara tafkhim karena barisnya dhammah di atas ya, maka bacanya tebal. Yadzakkaru illa. Di sini ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam 2 kata yang terpisah. Mad tabi'inya alif sebelumnya fathah pada kata illa, hamzahnya yang u pada kata ulu. Maka lamnya ini dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 5 harokat ya. Kalau saya bacanya 4 atau 5 harokat. Ulu. Nah, hati-hati ini waw yang depan hamzah dhammah ini bukan waw sukun ya. Jadi waw ini bukan mad, bukan pemanjang, u-nya tidak perlu dibaca panjang. U pendek. Ulu
Nah, ini yang lu, apabila kita berhenti di sini, ini hukumnya mad tabi'i. Karena yang wawunya ini adalah wawu sukun, didahului dhammah. Maka bacanya 2 kalau berhenti. Nah, tapi dibaca panjang 2-nya hanya kalau berhenti saja. Sedangkan apabila tidak berhenti, mad tabi'inya gugur. Kenapa? Karena ada 2 huruf sukun bertemu. Huruf sukun pertama wawu mad, wawu sukun. Huruf sukun kedua lam. Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama yang waw. Maka kalau wasol, lamnya pendek. Ulul, namanya takhallus bil hadfi. Ulul, ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang ketemu huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lamnya dibaca jelas. Ulul al, ada lam sukun, lam mutlak, bacanya jelas. Ulul albab, ada mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah, huruf yang disukunkannya ba. Maka ba-nya ini dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Kemudian kalau berhenti, ba-nya ini adalah qalqalah kubra. Karena ada huruf qalqalah yang sukunnya karena kita berhenti atau disukunkan, maka ba-nya ini dipantulkan dengan pantulan yang lebih besar, lebih berkumandang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada yang kurang atau ada koreksi, silakan langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.